Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Sebenarnya pertemuan ini ketiga itu adalah kita membahas tentang anatomi, fisiologi, persepsi sensori ya. Tapi untuk nyambung dengan pertemuan kemarin, kita akan membahas tentang patofisiologinya dulu yang terkait dengan kemarin, yaitu patofisiologi sistem integumen. Dan saya akan tambahkan juga ada patofisiologi muskuloskeletal. Oke, untuk menghemat waktu biar video ini tidak terlalu panjang, kita langsung aja untuk mulai perkuliahannya. Oke, sebentar. Saya share dulu terkait ini ya. Oke. Kita mulai terkait ini ya. Kita mulai pertemuan kita. Judulnya adalah cedera muskuloskeletal. Apa itu cedera muskuloskeletal? Jadi cedera muskuloskeletal itu aspeknya sangat luas ya, mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari berbagai lapisan. Jadi jangan mengira kalau muskuloskeletal itu kaitannya dengan fraktur saja. Jadi banyak sekali macam-macam cedera muskuloskeletal. Oke, kalau kita lihat dari jenis-jenis cedera muskuloskeletal ada kalau di kulit itu ada namanya jejas. Jejas itu kalau misalnya kita jatuh ada jejasnya gitu ya. Terus kemudian luka, ada skin loss itu kehilangan kulit. Kalau di otot itu ada memar. Memar jatuh misalnya terkena benda tumpul bisa memar. Terus ruptur itu putus ototnya. Jadi bukan hanya tulang tapi otot juga bisa putus. Tendon ada laserasi itu sobek dan ruptur itu putus. Syaraf ada neuropraksia, ada neurometsis, ada aksometsis. Untuk tulang ada visura itu retakan dan fraktur itu adalah patah. Kalau sendi ada dislokasi yang sering kita temui ada dislokasi. Nah, ini adalah fraktur. Jadi apa sih fraktur sebenarnya? Fraktur itu merupakan terputusnya kontinuitas tulang ya, antara bagian tulang satu dengan tulang yang lain putus. Nah, putusnya itu berbagai macam, penyebabnya berbagai macam bentuknya, gitu ya. Jadi macam-macam bentuknya. Kita akan bahas dari etiologinya dulu. Dari penyebabnya, apa sih yang menyebabkan patah tulang? Jadi yang menyebabkan patah tulang itu adalah yang pertama dikarenakan karena cedera traumatik. Cedera traumatik itu apa? Cedera traumatik itu adalah ada cedera langsung, misalnya jatuh, terus kemudian langsung patah tulangnya. Atau cedera tidak langsung. Cedera tidak langsung itu maksudnya adalah misalnya frakturnya gara-gara jatuh, terus kemudian memar, karena memarnya ototnya terlalu kuat, memar akhirnya menyebabkan patahan tulang. Itu juga cedera tidak langsung. Fraktur yang disebabkan, nah ini termasuk cedera tidak langsung. Fraktur yang disebabkan karena kontraksi keras otot. Jadi ototnya berkontraksi terlalu keras sehingga terjadi fraktur. Yang kedua adalah cedera patologi. Apa yang menyebabkan fraktur karena cedera patologi? Yang pertama adalah karena misalnya tumbuh tumor atau kanker di dalam tulang sehingga menyebabkan tulangnya patah. Terus kemudian yang kedua adalah infeksi, ada osteomielitis. Osteo itu tulang, mielitis itu adalah infeksi pada tulang ya. Terus kemudian ada rakitis. Ini adalah penyakit etiologi penyebab dari patah tulang. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Jadi nanti silahkan tulis di di Word, tulis di Word. Di sini ada urutan-urutan patofisiologi terkait luka. Nanti saya minta kalian membuat web of caution atau membuat graf patologi ya, mulai dari atas penyebab sampai
kemudian akibatnya, sebab akibat. Jadi turun ke bawah sampai sebab akibat. Ini tugas nanti saya akan share di grup. Caranya seperti apa nanti, link ini nanti mungkin saya suruh untuk mengumpulkan Microsoft Word-nya ini nanti ke PJMK ya. Jadi nanti dikurungkan di PJMK. Oke. Nanti akan saya kasihkan di grup terkait PowerPoint-nya. Nah, apa sih manifestasi dari patah tulang? Banyak sekali ternyata. Jadi patah tulang tidak hanya berhenti di nyeri saja, tapi banyak sekali hal yang bisa terjadi karena patah tulang. Yang pertama adalah deformitas. Deformitas itu bentuknya gak umum, bentuknya gak normal. Itu namanya deformitas. Misalnya patah, terus kemudian dia diobati tangannya kelihatan bengkok. Nah, itu namanya deformitas. Yang kedua adalah bengkak. Bengkak adalah proses inflamasi ya. Semua kalau misalnya ada cedera, maka ada proses inflamasi, bengkak. Ekimosis. Ekimosis itu adalah tanda di mana ada perdarahan di bawahnya kulit. Terus spasme otot, pembengkakan otot. Tenderness. Tenderness itu nggak nyeri, tapi kalau dipegang nyeri. Itu namanya tenderness. Beda dengan nyeri. Nyeri itu tanpa dirangsang pun itu tetap terasa nyeri. Tapi kalau tenderness, kalau di gini nggak nyeri, tapi kalau dipegang, dia merasakan nyeri. Itu namanya tenderness. Terus kemudian ada nyeri tadi ya, kehilangan sensasi, kebas tangannya. Karena apa? Sarafnya tertutup sama patahan. Kehilangan sensasi, pergerakan abnormal, geraknya nggak normal, terus krepitasi dan perdarahan. Ini adalah manifestasi-manifestasi dari patah tulang. Terus kemudian kita akan berbicara masalah kategorinya. Apa sih kategori patah tulang? Jadi kalau dilihat dari kategorinya sebenarnya ada 4 kategori. Displaced fracture, non-displaced fracture, closed fracture, dan open fracture. Displaced fracture itu apa? Displaced, namanya displaced itu, dis itu tidak tepat, place itu tempatnya. Jadi tempatnya tidak sesuai dengan kondisi awalnya, displaced. Jadi berpindah tempat, jadi patah berpindah tempat. Atau tulang yang patah menjadi 2 bagian, itu namanya displaced. Kalau yang kedua adalah non-displaced. Non-displaced itu patah, tapi dia nggak terbagi jadi 2 bagian. Jadi patah saja, tapi tidak terbagi jadi 2 bagian. Nah, ada juga kategori yang ketiga yaitu closed fracture. Closed fracture itu adalah patah tulang yang patahnya itu tertutup. Patahnya tidak sampai menembus kulit. Nah, kalau sudah sampai menembus kulit itu namanya open fracture. Jadi kalau closed fracture itu adalah patahan tapi patahnya tidak sampai menembus kulit. Seperti itu. Nah, ini jenis patah tulang. Kalau tadi kategori, ini adalah jenis-jenisnya. Banyak sekali jenisnya. Kalau kita lihat dari gambar, mulai dari yang paling, kalau dari kalian yang paling kiri ya, dari paling kiri itu adalah namanya transverse. Transverse itu patah tapi tetap dia dalam posisinya. Ada linear. Linear itu di tengah-tengah tulang. Ada oblik. Oblik itu memutar. Biasanya patahan ini terjadi kalau misalnya orangnya muter, terus kemudian jatuhnya spiral gini, menekuk gini. Akhirnya patahnya seperti itu. Ada oblique displace. Oblique displace itu ya oblik, tadi oblik non displace, ini oblique displace. Jadi ini adalah oblique displace. Jadi patah, oblik, tapi juga dia displace, berpindah tempat. Terus ada spiral, ada juga green stick. Green stick ini adalah biasanya karena pukulan benda tumpul sehingga menyebabkan patahan ini. Terus ada comminute. Comminute ini patahnya. Biasanya orang ini jatuh dari ketinggian terus menyangga dengan menggunakan kaki sehingga patahnya itu hancur di tengah-tengahnya. Jadi ada butiran-butiran kecil hancur di tengah-tengah. Nah, ini terapinya. Apa saja terapi yang digunakan? Yang pertama adalah terapi non-farmakologi. Mulai dari proteksi. Proteksi itu pemasangan bandage ya. Pemasangan bandage, terus kemudian reposisi. Jadi misalnya seperti ini patahannya, maka direposisi, ditarik, terus kemudian digabungkan sini. Kalau di rumah sakit seperti itu. Jadi misalnya ada patah, karena kalau dibiarkan seperti ini, maka dia tumbuhnya nanti juga seperti ini. Akan menyebabkan deformitas. Jadi harus ditarik, disampaikan seperti ini. Terus kemudian yang ketiga adalah traksi. Traksi itu adalah ditarik dengan berat, dengan beban. Jadi kalau setelah gini ditarik seperti ini tanpa
kasih beban di sini, ditarik beban, dia akan kembali lagi gini lagi. Makanya harus ditarik di seperti ini terus kemudian dikasih beban. Ini adalah terapi non farmakologi yang digunakan untuk cedera muskuloskeletal. Nah, untuk terapi farmakologi ada sebenarnya ini reposisi ya. Reposisi itu ya prosedur-prosedur operatif, ada terbuka dan tertutup. Nah, ini tahap penyembuhan tulang. Jadi ada beberapa tahapan dalam penyembuhan tulang yang jelas tahapnya ada 4 tahap. Ada tahap hematom pertama, ketika patah langsung ada perdarahan dan bengkak. Terus yang kedua adalah tahap callus formation, jadi membentuk kalus. Kalus itu adalah seperti spons ya, seperti spons yang nutupi daerah patahan. Setelah itu ada bony callus formation. Jadi kalus tadi menulang, jadi mengeras seperti tulang, itu namanya bony ya. Bony callus formation. Jadi kalus yang sifatnya seperti spons tadi mengeras seperti tulang. Setelah itu baru tahapan yang terakhir adalah bone remodeling. Jadi tulangnya kembali utuh lagi seperti semula. Nah, setiap tahapan-tahapan ini ada waktunya. Jadi idealnya di waktu ini ada tahap pertama ada 2 sampai 3 minggu, tahap kedua ada 4 sampai 8 minggu, tahap ketiga sampai 8 sampai 12 minggu dan tahap keempat juga 8 sampai 12 minggu. Akan tetapi lamanya penyembuhan luka sampai bone remodeling ini tergantung sama banyak hal. Nah, ini tergantung apa? Yang pertama adalah usia. Semakin muda usia, maka semakin cepat untuk remodeling tulangnya. Kesehatan. Semakin orangnya sehat, maka lukanya akan cepat sembuh dan tulangnya akan cepat pada tahapan bone remodeling. Yang ketiga jenis fraktur. Fraktur apa? Fraktur kominut kah? Fraktur transvers kah? Atau cuma retaan saja? Akan beda waktunya. Retaan jelas semakin kecil patahannya, maka semakin cepat penyembuhannya. Dan yang keempat adalah tulang yang terlibat. Jelas beda. Contoh, saya kasih contoh di sini. Tulang jari itu cuma butuh remodeling sampai 3 minggu saja. Tulang telapak tangan itu hanya butuh 4 sampai 6 minggu untuk penyembuhan. Sementara tulang misalnya ada paha, tulang paha itu butuh sampai 12 minggu untuk penyembuhan. Jadi tergantung lokasi dari patahan itu sehingga menyebabkan lama atau sebentar untuk penyembuhan luka. Nah, syarat tulang itu bisa terbentuk kembali apa? Yang pertama adalah viability of fragment. Apa itu viability of fragment? Jadi viability of fragment itu adalah bagaimana suplai darah ke jaringan itu utuh atau tidak. Jadi kalau jaringan tadi diperbaiki, terus kemudian suplai darahnya ke patahan tulang baik, maka dia akan cepat sembuh, akan cepat terbentuk. Yang kedua adalah syaratnya adalah imobilitas. Jadi orang patah tulang tidak boleh digerakkan. Oleh karena itu biasanya patah tulang dikasih gips, biar nggak bergerak. Karena pada tahapan ini tadi, yang kedua tadi, callus formation ini, dia sangat rapuh ya. Dia sangat rapuh, sehingga ketika ada gerakan saja, dia akan rusak lagi kalusnya. Akhirnya nggak sembuh-sembuh. Maka harus dipasang gips biasanya, untuk mencegah ada gerakan imobilitas. Imobilitas itu, mobilitas itu bergerak, itu tidak. Jadi imobilitas tidak bergerak. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga tidak ada infeksi. Kalau ada infeksi pada lukanya, tidak dibersihkan dulu, ada infeksi, maka akan terjadi perlambatan penyembuhan luka. Nah, apa sih komplikasi yang bisa terjadi kalau misalnya luka fraktur yang tidak tertangani? Ya, banyak hal ya. Ada shock neurogenik, ada infeksi, ada nekrosis. Nekrosis itu mati jaringan. Ada cedera vaskuler dan saraf. Ada kerusakan arteri. Ada kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom itu kalau misalnya ada tekanan pada dia menekan syarafnya, dia menekan yang lainnya sehingga di bawahnya syaraf dia tidak teralir syaraf lagi, akhirnya mati jaringan. Yang keempat adalah fat embolism syndrome. Ketika patahan tulang terus kemudian masuk ke pembuluh darah, ada lemak yang masuk ke pembuluh darah juga sehingga terbawa akhirnya menyebabkan emboli. Emboli itu sumbatan ya. Sumbatannya berupa lemak. Nah, komplikasi pada patah tulang yang pertama ada
delay union. Delay itu perlambatan menggabung. Jadi dia melambat gabung. Itu namanya delay union. Jadi harusnya 12 minggu, ini jadi 14 minggu. Yang kedua ada non-union. Non-union itu tidak gabung. Jadi kalau tadi lambat, ini nggak gabung. Ya nggak iso melekat, itu namanya non-union. Yang ketiga adalah mal-union. Gabung, tapi gabungnya nggak rata seperti ini. Harusnya gini, ini seperti ini, mal namanya. Mal-union. Gabungnya nggak rata. Mal-union. Kalau non-union tadi nggak gabung, yang pisah dia. Tapi gini, tapi nggak bisa kelet. Itu non-union. Kalau mal-union itu gabung, tapi gabungnya kayak gini. Tidak gini, tapi gini. Nah, terus kemudian luka akibat tekanan dan kaku sendi. Ini adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi pada fraktur. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua. Kita agak cepat saja supaya waktunya tidak terlalu lama ya. Yang kedua adalah luka bakar atau kombusio. Apa itu luka bakar? Jadi luka bakar itu merupakan luka cedera kulit. Akibat apa? Banyak hal. Ada panas, ada listrik, ada zat kimia, ada zat radioaktif. Atau bahkan luka bakar karena dingin. Namanya frozen bite. Jadi ada luka bakar akibat dingin. Terlalu dingin sehingga menyebabkan luka bakar. Yang kedua adalah ada cedera inhalasi. Ini yang paling bahaya dari luka bakar adalah cedera inhalasi. Jadi banyak sekali orang yang meninggal karena luka bakarnya kena sedikit cuma di wajah. Kenapa di wajah bisa menyebabkan kematian? Karena dia panasnya terhirup sampai ke paru-paru sehingga di paru-parunya mengalami luka bakar. Gak kelihatan, tapi yang kelihatan cuma di mulut saja, tapi ternyata di bagian paru-parunya sudah kena luka bakar. Dan ini bisa menyebabkan kematian. Dan persentasenya sangat tinggi, sampai 60% kematian karena inhalasi, cedera luka bakar inhalasi. Nah, etiologinya ini. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, sebagian besar kasus luka bakar itu diberitakan karena kecelakaan rumah tangga, memasak, dan lain sebagainya, dan kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua adalah luka bakar terbakar api merupakan kasus pada pasien dewasa, paling banyak, dan terkena benda panas pada anak-anak. Yang ketiga adalah remaja luka bakar tersering dan tersengat listrik. Ini juga kasusnya paling sering di anak-anak ya. Terus kemudian pria lebih sering mengalami luka bakar dari wanita. Ini mungkin terkait pekerjaannya. Nah, etiologi lain ada zat kimia, radioaktif, dan frostbite. Frostbite itu adalah luka bakar dingin. Misalnya orang naik gunung Himalaya karena terlalu dingin maka biasanya jari-jarinya menghitam. Kalau jari-jari menghitam ini berarti sudah luka bakar dan harus diamputasi karena sudah ada kematian jarinya. Nah, ini patofisiologinya. Jadi patofisiologi luka bakar. Beberapa faktor yang menghambat penghantaran panas di tubuh manusia. Jadi ini ada, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini saya jelaskan patofisiologi. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi saat tubuh terkena luka bakar, saat kulit terkena luka bakar akan menjadi kemerahan. Kenapa? Karena di sana ada pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau terjadi pelebaran pembuluh darah, maka ada dua hal. Ada trombosit dan leukosit yang nempel di dinding yang tercedera. Untuk apa? Sebagai respon dari inflamasi. Jadi ada trombosit, leukosit yang nempel sehingga kelihatan memerah dan membengkak. Nah, terus kemudian ada permeabilitas kapiler. Jadi lihat di gambar ini, pembuluh darah awalnya tidak terbuka, jadi akhirnya terbuka. Yang bisa keluar apa? Plasma. Kemarin saya ceritakan, ada plasma yang keluar. Darahnya nggak keluar, tapi plasmanya keluar sehingga menyebabkan edema, bengkak pada tubuh pasien. Padahal luka bakar derajat 2 akan menyebabkan bula yang kemarin saya ceritakan. Nah ini, jadi luka bakar itu bisa tergantung sama lama pajanan dan berapa derajat luka bakar. Ini sudah saya sampaikan di sini, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah ini grafik pajanan. Jadi semakin, kalau lihat dari grafiknya ini, semakin lama terpapar, tapi derajat luka bakarnya hanya 49 derajat Celcius, maka baru bisa menimbulkan luka bakar. Tetapi kalau semakin panas luka bakarnya, maka hanya butuh waktu 0 menit untuk menimbulkan luka bakar. Jadi ini adalah grafik. Jadi kalau lama tapi nggak panas, maka butuh waktu yang lama untuk menimbulkan luka bakar. Misalnya berendam di air
panas. 49 derajat Celcius kan panas ya. Tapi itu tidak langsung menimbulkan luka bakar. Tapi butuh waktu sampai 10 menit baru menimbulkan luka bakar. Beda dengan kalau 100 derajat Celcius maka hanya dicelup saja maka bisa langsung menimbulkan luka bakar. Inilah kenapa kok luka bakar karena air itu sangat jarang terjadi. Jadi kena kecipratan air panas terus langsung dibilas tidak terjadi luka bakar karena maksimal panas dari air itu cuma sampai 100 derajat Celcius. Beda dengan kalau kalian kecipratan minyak. Minyak goreng itu panasnya bisa sampai 600 derajat Celcius. Sehingga kena sebentar, maka kalian bisa menyebabkan luka bakar. Oleh karena itu, kenapa kok kita goreng ayam bisa crispy di minyak goreng, tapi coba kalian menggoreng ayam, bisa crispy nggak kalau di air rebus? Nggak bisa. Jadi karena pajanan panasnya yang berbeda antara air dan minyak goreng. Nah, ini adalah cedera inhalasi. Jadi orang ternyata kalau kasus-kasus kebakaran itu orangnya meninggal di dalam gedung bukan karena kebakaran sebenarnya. Sebenarnya orangnya karena tidak mampu berlari menghindari kebakaran. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur menghirup gas CO, hasil bakaran itu. Sehingga orangnya pingsan duluan, habis itu baru terbakar. Kadang-kadang kita juga heran, loh padahal pintunya terbuka, kenapa kok dia nggak bisa lari? Ya itu, karena ada keracunan gas CO dulu, orangnya pingsan, baru terbakar. Nah, keracunan gas CO ini kenapa bisa terjadi? Karena CO ini memiliki daya ikat yang lebih kuat daripada oksigen di hemoglobin. Jadi hemoglobin tugasnya kan bawa oksigen nih. Tetapi saat ke paru-paru yang ada adalah oksigen dan CO, trombosit ini lebih milih, hemoglobin ini lebih milih CO karena CO ini mengikatnya lebih kuat daripada oksigen. Jadi yang dibawa keliling tubuh adalah CO, oksigen nggak dibawa. Karena daya ikatnya untuk CO itu 230 kali lebih kuat daripada oksigen. Jadi berbeda, akhirnya keracunan asap inilah bisa menyebabkan pasiennya pingsan, kemudian baru terbakar. Ini perpindahan cairan, kemarin saya sudah ceritakan terkait perpindahan cairan. Jadi permasalahan pada pasien luka bakar adalah butuh cairan yang lebih, karena semakin luas luka bakar, maka semakin banyak pembuluh darah yang permeabilitas. Cairannya keluar semua sehingga dia bisa menyebabkan dehidrasi. Maka semakin butuh cairan. Derajat luka bakar ada derajat 1, 2, 3 ya. Ini derajat luka bakar kalian bisa baca sendiri ciri-cirinya apa. Ini adalah ciri-ciri luka bakar, proses penyembuhannya dan lain sebagainya. Ini derajat luka bakar. Ada first degree, second degree itu ada bulanya, third degree itu sampai menghitam. Nah, ini penanganan luka bakar. Kemarin ditanya juga bagaimana kalau ada bula, apakah di beldosne apa di bene gitu ya? Ada dipecahkan atau dibiarkan saja. Jadi kalau misalnya derajat 1 penyembuhannya sebenarnya bisa sembuh sendiri. Kalau misalnya nyeri bisa ada salep anti analgesik ya. Kalau derajat 2 munculnya bula, penanganan rumah biasanya dibiarkan, tidak diletuskan. Kenapa? Karena biasanya di rumah tidak ada kasa untuk menutup. Sehingga dibiarkan, jangan dipecahkan. Terus kemudian kalau di rumah sakit biasanya seperti prosedur rawat luka, dibersihkan jaringan mati, diambil bulanya, terus kemudian dipecahkan bulanya, terus kemudian dirawat luka, dikasih salep untuk menyembuhkan luka dan lain sebagainya. Itu seperti prosedur rawat luka. Nanti akan ada praktikum untuk perawatan luka, gitu ya. Kalau derajat 3 ada integumen menghitam. Penanganan di rumah sakit biasanya ada debridement. Diangkati yang hitam-hitam itu, terus kemudian ada IV, dikasih grojok cairan supaya dia nggak dehidrasi, ada skin graft, terus kemudian dikali salep. Ini adalah penanganan luka bakar, ini gambarnya derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah, ini adalah persentase. Jadi kemarin presentasi teman kalian juga sudah menerangkan, ini adalah presentasenya, menghitungnya adalah ini. Muka bagian depan 45, bagian belakang 45, nanti kalian bisa belajar dengan melihat gambar ini. Jadi kalau dilihat di sini, ini bagian depan, ini bagian belakang ya, depan belakang. Depan 45, belakang 45, depan dada 9, depan dada 9. Nah ini adalah perhitungan. Kalau anak menghitungnya seperti ini. Nah ini gambar luka-luka bakar.
Oke, terima kasih. Itu pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bisa menambah keilmuan dari kalian. Terima kasih atas waktunya. Habis ini akan saya share di link, terus kemudian ada tugas untuk kalian tadi untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.